Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GM Makedonia, Jakarta. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Kami bisa ibadah pada hari ini. Tuhan tolong dari awal pertengahan hingga akhir agar ibadah ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman, kita mau memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Saya Laskar Kristus dan Bila Iblis Menggodaku. Saya
lagi di Kamu Perlu Tahu. Nah, kan sekarang bulan Agustus, bulan kemerdekaan kita. Nah, jadi pada saat bulan-bulan Agustus ini kita akan membahas beberapa info menarik seputar pulau-pulau yang ada di Indonesia. Yang pertama kita akan membahas Pulau Jawa. Jawa adalah sebuah pulau di Indonesia dan merupakan pulau terluas ke-13 di dunia. Dengan jumlah penduduk sekitar hampir 160 juta, pulau ini pulau berpenduduk terbanyak di dunia dan merupakan salah satu tempat terpadat di dunia dengan luas sebagai berikut. Nama Jawa saat ini diambil dari nama yang diberikan oleh nenek moyang terdahulu, yakni Jawa Dwipa, yang berarti pulau yang makmur akan padi. Pulau ini secara administratif terbagi menjadi 6 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, serta 2 wilayah khusus, yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Terdapat 2 kelompok etnis besar pulau ini, yaitu etnis Jawa dan etnis Sunda. Etnis Madura dapat pula dianggap sebagai kelompok ketiga. Terdapat 38 gunung yang terbentang dari timur ke barat pulau ini, yang semuanya pada waktu tertentu pernah menjadi gunung berapi aktif. Gunung berapi tertinggi di Jawa adalah Gunung Semeru, yaitu 3.676 meter. Sedangkan gunung berapi paling aktif di Jawa dan bahkan di Indonesia adalah Gunung Merapi, 2.968 meter, serta Gunung Kelut, 1.731 meter. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah! Shalom teman-teman. Hari ini Eren akan kesaksian tentang pertolongan Tuhan saat Eren, Cleo, dan sekeluarga positif COVID-19. Pertama, awalnya Mama demam 39,5. Lalu malam itu juga Eren ikut demam, tapi tidak sampai 39,5. Setelah pemeriksaan, Eren takut kalau Eren positif, tetapi Eren selalu berdoa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan setelah diperiksa, awalnya Eren, Cleo, Mama dan juga Mama positif COVID-19, tetapi Dede tidak positif COVID-19. Nah, selama Eren dan sekeluarga positif, Eren tetap menjalankan isoman atau isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Eren terus berdoa dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, dan setelah pemeriksaan yang kedua, puji Tuhan hasilnya negatif. Dan sekarang Eren harus makan yang banyak, minum yang banyak, keluar pakai double masker, mencuci tangan, dan mematuhi protokol kesehatan yang lain lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Eren sekarang bisa melakukan aktivitas lagi, tetapi masih tetap di rumah. Itu sekian kesaksian dari Eren. Terima kasih. Nah, sekarang kita mendengar firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Ku Buka Hatiku. Jadikanku
dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam ibadah Sekolah Minggu G Makedonia. Ya puji Tuhan, kakak senang sekali bisa menyapa adik-adik yang di rumah. Walaupun kita belum bisa ibadah sekolah minggu secara langsung, tapi kakak yakin semua adik-adik menikmati ibadah online dari GMI Makedonia. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu, di mana Tuhan Yesus sudah menolong, memberkati kami dalam segala aktivitas, kegiatan kami masing-masing. Bahkan hari ini Tuhan pertemukan kami lagi dalam segala ibadah kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati, supaya ibadah kami hari ini Tuhan sungguh berjalan dengan baik. Maka saat ini Tuhan kami ingin mau mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati kami, supaya ketika kami membaca, merenungkan, dan menyaksikan cerita firman Tuhan yang kami lihat, biar membuat kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan ceritanya ya. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah prajurit Kristus ya. Nah, setiap kita pasti senang dong dikatakan seorang prajurit Kristus ya. Karena ketika kita menjadi seorang prajurit Kristus, maka kita diberikan kuasa dari Tuhan ya. Maka tidak ada hal yang perlu kita takutkan karena kita adalah prajurit Kristus ya. Nah, di bangsa negara kita ini pun ada yang dikatakan prajurit ya. Apa itu? Siapa tuh prajurit di bangsa negara kita? Yaitu adalah TNI dan Polri ya. Nah, tugas mereka ngapain sebagai TNI dan Polri sebagai prajurit? Yaitu untuk menjaga keamanan bangsa negara ini ya, dimana supaya musuh-musuh yang ingin merusak dan mengganggu bangsa negara ini supaya mereka lawan ya, supaya setiap orang yang ingin merusak bangsa negara ini tidak merusaknya. Nah, sebagai seorang prajurit ya, untuk melawan musuh ya yang ingin menyerang bangsa negara kita, maka mereka harus butuh punya senjata ya. Apa itu senjatanya? Yang pertama itu adalah pistol ya, atau enggak harus punya senjata yaitu yang untuk bisa menembak, yaitu pistol ya. Yang kedua apa? Yaitu perisai ya. Perisai itu gunanya apa? Untuk membentengi mereka supaya ketika lawan ingin menyerang mereka, mereka dibentengi, mereka tidak terkena oleh serangan lawan ya. Nah, kita pun demikian ya adik-adik ya. Kita sebagai prajurit Kristus pun kita harus mempunyai senjata ya. Kalau tadi TNI Polri melawan musuh yang ingin merusak bangsa negara ini, tetapi kita sebagai prajurit Kristus ya, yaitu kita juga punya lawan ya. Lawan kita itu tidak kelihatan ya. Kalau yang ingin merusak bangsa negara ini kelihatan, wah itu ternyata orangnya. Tetapi kita sebagai orang percaya, sebagai prajurit Kristus, lawan kita itu tidak kelihatan ya. Lawan kita itu tidak kelihatan. Lawan kita itu tersembunyi ya. Kita tidak bisa melihatnya secara
kasat mata atau kita tidak bisa melihatnya secara mata kita sendiri, ya. Karena itu siapa lawan kita sesungguhnya? Yaitu adalah siapa? Si iblis, ya. Siapa yang bisa melihat iblis? Nggak ada, ya. Nggak ada yang bisa melihat iblis, ya. Dia itu ada di mana-mana, ya. Dia itu bisa kapan saja menyerang kita, mengganggu kita, ya, membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi marah, membuat kita menjadi kecewa, ya. Iblis itu banyak hal yang bisa dia buat di dalam kehidupan kita untuk merusak kehidupan kita, ya. Maka sebagai prajurit Kristus, ya, maka kita harus punya senjata, tapi bukan senjata seperti seorang polisi atau TNI, yaitu pistol dan tameng, ya. Tetapi yang menjadi senjata kita itu apa, ya? Karena si iblis itu tidak bisa dilawan dengan pistol atau juga dengan tameng, ya. Tetapi si iblis itu harus dilawan dengan, yaitu apa kata firman Tuhan, ya. Tadi kita sudah lihat firman Tuhan kita itu terambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, ya. Dikatakan di situ yang harus kita miliki, ya, sebagai prajurit Kristus, ya, yaitu kita harus memiliki yang namanya, yang pertama itu adalah apa, ya? Yaitu ketopong keselamatan, ya. Wah, apa itu ketopong keselamatan? Ketopong keselamatan itu adalah apa? Keselamatan itu datangnya dari Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, ya. Jadi yang menjadi penolong dalam kehidupan kita, yang menjadi senjata dalam kehidupan kita untuk melawan si iblis itu, untuk melawan godaan si iblis itu, maka kita butuh yang namanya Yesus Kristus, ya. Karena tidak ada di dunia ini yang dapat melawan, dan tidak ada satu orang pun yang dapat melawan si iblis selain daripada Yesus Kristus sendiri, ya. Karena firman Tuhan apa bilang? Karena firman Tuhan bilang bahwa satu-satunya yang dapat melawan si iblis adalah Yesus Kristus itu sendiri. Bahkan iblis itu sudah ditaklukkan oleh Yesus Kristus, ya. Makanya, ya, dikatakan apa? Dikatakan bahwa penolong di dalam kehidupan kita, ketika kita ingin diganggu si iblis, maka kita harus berkata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iblis dihancurkan, ya. Jadi yang pertama di dalam kehidupan kita, bagaimana supaya kita mampu melawan si iblis? Yang pertama itu adalah harus dalam Yesus Kristus. Tidak ada nama di atas segala nama selain daripada Yesus Kristus yang mampu menolong kehidupan kita untuk lepas dari godaan si iblis, ya. Jadi yang pertama apa? Yang jadi pertama menjadi alat atau senjata kita untuk melawan si iblis adalah nama Yesus Kristus. Karena hanya dialah yang dapat menyelamatkan hidup kita dari godaan si iblis. Jadi kalau adik-adik tiba-tiba nih, ya, sepertinya ingin melakukan kejahatan, langsung tolak dalam nama Tuhan Yesus, ya, supaya si iblis akhirnya lari, supaya tidak mengganggu pikiran kita untuk melakukan hal yang jahat, ya. Maka yang kedua, apa yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai senjata kita untuk melawan si iblis? Yang kedua adalah pedang roh. Apa itu pedang roh? Yaitu firman Allah atau firman Tuhan, ya. Karena hanya firman Tuhanlah yang mampu menolong kita, yang menuntun hidup kita, yang membimbing hidup kita, dan yang menyertai kehidupan kita agar kita selalu senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, adik-adik yang di rumah masih suka nggak baca firman Tuhan? Adik-adik di rumah masih suka nggak merenungkan firman Tuhan? Ayo, pertanyaan kakak, masih suka nggak merenungkan firman Tuhan atau baca firman Tuhan?
ya, yang hari ini sudah mulai malas baca firman Tuhan, maka bacalah firman Tuhan. Karena itulah senjata kita untuk melawan si iblis, ya. Karena si iblis berusaha untuk membuat kita jauh daripada Tuhan, ya. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, maka hidup kita akan ditolong oleh Tuhan untuk hidup kita betul-betul melakukan seperti apa yang Tuhan mau di dalam firman-Nya. Nah, yang ketiga, apa sih yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai prajurit Kristus untuk melawan si iblis? Yang ketiga adalah, ya, apa itu yang ketiga? Ini dia. Berikat pinggangkan kebenaran, ya. Yaitu hidup kita selalu harus hidup dalam kebenaran, ya. Tidak ada hal di dalam kehidupan kita selain kita harus melakukan kebenaran. Apa itu kebenaran? Ya, yaitu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, ya, yaitu hidup di dalam kekudusan, ya, hidup di dalam apa? Kejujuran, ya, hidup di dalam apa? Ketidakbohongan, ya. Karena iblis itu suka sekali yang namanya kebohongan, ketidakjujuran, ya. Apalagi iblis itu suka hal-hal yang jahat, ya. Maka kita harus memegang selalu yang namanya kebenaran itu, ya. Maka yang keempat, apa sih yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai senjata kita untuk melawan si iblis? Yang keempat adalah ini dia, yaitu perisai iman, ya. Sebab dengan perisai itu maka kita dapat memadamkan semua panah dari si jahat, ya. Karena dengan iman kita, dengan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan melawan, ya. Ketika si iblis ingin berusaha memanah kita dengan kebohongan, tetapi ketika kita percaya bahwa itu semuanya tidak benar, itu semuanya tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu semuanya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus kepada saya, maka saya harus melawannya dengan iman. Saya harus melawannya dengan kepercayaan saya bahwa itu adalah dari si jahat. Ya, maka yang keempat yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus agar hidup kita tidak mudah dipanah oleh si jahat atau si iblis itu. Maka mulai dari sekarang adik-adik, mulailah terus membangun iman kita, teruslah membangun kepercayaan kita, teruslah menaruh hidup kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya ketika si iblis ingin menyerang hidup kita, kita mampu melawan si iblis itu, sehingga kita mampu menjadi seorang prajurit yang menang, bukan kalah oleh si iblis. Maka yang terakhir, yang kelima, apa yang harus kita miliki sebagai seorang prajurit Kristus? Senjata apa yang harus kita miliki? Maka yang terakhir adalah berbaju jirahkan keadilan, ya. Berusaha untuk menjadi orang yang adil, ya. Orang yang tegak di dalam kebenaran, ya. Tidak bimbang, ya. Tidak memiliki berat sebelah dalam mengambil keputusan atau dalam hal apapun itu, ya. Kalau kita lihat baju jirah itu kan baju yang begitu tebal, ya, dibentengi dengan besi, ya, supaya ketika seorang lawan ingin menghajar kita, ketika seorang lawan ingin menyerang kita, maka tubuh kita itu akhirnya terbentengi sehingga senjata lawan tidak bisa mampu mengenai tubuh kita, yaitu adalah keadilan itu sendiri, ya. Maka yang paling penting di sini adik-adik adalah apa yang harus kita miliki, yaitu adalah berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, ya. Karena tidak ada hal yang paling enak
dan paling menyenangkan dalam kehidupan kita sebagai seorang prajurit adalah karena Tuhan memerintahkan juga dalam kehidupan kita untuk kita terus memberitakan kabar baik, untuk terus memberitakan firman Tuhan, untuk menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita, betapa luar biasanya Yesus itu dalam kehidupan kita, betapa hebatnya Tuhan itu, bahwa tidak ada di dunia ini yang sanggup melawan Yesus Kristus sendiri, bahwa dialah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Maka itulah yang menjadi tugas kita sebagai seorang prajurit adalah bagaimana supaya kita terus memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan tentang Yesus Kristus itu dalam kehidupan kita. Karena itulah satu-satunya berita di dunia ini yang paling menyukakan banyak orang, bahwa itu adalah tentang Yesus Kristus itu sendiri, ya. Jadi tadi ada berapa? Adik-adik, ada berapa? Yang pertama tadi itu adalah ketopong keselamatan, ya. Yaitu kemudian ada pedang roh, dan yang ketiga itu apa? Berikat pinggangkan kebenaran. Yang keempat apa? Keadilan, ya. Terus apa? Damai sejahtera, beritakan tentang kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi adik-adik, marilah kita sebagai seorang prajurit Kristus milikilah senjata-senjata ini di dalam kehidupan kita. Karena si iblis tidak bisa dilawan dengan pistol, si iblis tidak bisa dilawan dengan perisai, si iblis tidak bisa dilawan dengan apa lagi? Dengan tombak, ya. Tetapi si iblis hanya bisa dilawan dengan iman kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita beriman, ketika kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam keadilan, hidup dalam memberitakan Injil, menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka si iblis pun sanggup kita lawan. Ya, makanya yang terakhir adik-adik yang mau kakak sampaikan dalam kehidupan kita, yang menjadi pegangan firman Tuhan kita, yaitu terambil dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-11, dikatakan apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat si iblis, ya. Apa itu seluruh perlengkapannya? Itu tadi, ya, yang sudah kita dengarkan tadi, ya. Supaya kita mampu melawan tipu muslihat si iblis itu, ya. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong adik-adik semua untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kami harus hidup di dalam satu keyakinan bahwa hidup kami adalah prajurit Kristus. Maka sebagai prajurit Kristus kami harus memperlengkapi hidup kami dengan senjata-senjata Allah. Karena si iblis tidak bisa dilawan dengan pistol, si iblis tidak bisa dilawan dengan senapang, si iblis tidak bisa dilawan dengan tameng, si iblis tidak bisa dilawan dengan tombak. Tetapi si iblis hanya bisa dilawan dengan iman kami bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, bahwa iman kami bahwa Yesus Kristus adalah Allah di atas segala Allah, bahwa iblis pun tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Maka tolonglah kami Tuhan, adik-adik, supaya mereka membentengi hidup mereka, supaya mereka akhirnya tidak tergoda dan juga akhirnya tidak terkena oleh panah-panah si iblis, supaya mereka tetap hidup di dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, hidup dalam beritakan Injil, bahwa satu-satunya Tuhan dan penolong dalam kehidupan mereka adalah Yesus Kristus sendiri. Itulah yang mereka beritakan kepada seluruh dunia ini, kepada seorang teman-teman, kepada seorang sahabat, kepada siapapun mereka jumpai dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua dalam sekolah mereka, walaupun mereka harus belajar secara online, tetapi biarlah mereka tetap terus diberikan semangat, diberikan kepintaran dan kecerdasan, daya tangkap yang baik, supaya mereka mampu menerima setiap pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru mereka masing-masing. Berkati papa mama mereka juga, Tuhan tolong Tuhan memberkati, agar papa mama mereka pun ditolong dan diberkati Tuhan, dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan hidup kami. Biarlah Tuhan yang membentengi hidup kami terus sebagai prajurit-prajurit Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berhaleluya.
Amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu lagi ya di lain waktu. Terima kasih telah melaksanakan sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.